Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Hari ini kiranya kita persiapkan diri kita untuk perjamuan suci. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami sudah mengadakan ibadah di gereja pada hari Minggu jam 1.30 siang. Jika Anda ingin mengikuti ibadah kami, silakan menghubungi kantor gereja di nomor telepon 644 55566 untuk mendaftarkan nama saudara. Kami harus mengikuti protokol yang sudah ada. Scan Trace Together, pakai face mask, dan cek suhu badan kita. Doa kami bahwa kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita secara pribadi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang saudara, selamat kita boleh jumpa lagi di online ibadah dan saya mengucapkan selamat tahun baru buat saudara-saudara yang ikuti online kami bersama-sama selama setahun ini. Hari ini
Saudara, saya mau membawa suatu renungan yang dimana kita berdapat kekuatan dari Tuhan apa yang kita sudah mengalami dalam tahun 2021. Sebelum kita mulai dengan renungan firman Tuhan, saudara boleh siap roti dan air anggur dan sudah boleh pause sebentar dan sudah boleh siap. Dan setelah renungan firman Tuhan, kita akan ambil penyasuci. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau selama Engkau sudah menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat kesabaran-Mu, kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang Engkau selalu memberi dan melihat kebutuhan setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan pimpin setiap anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau, dan kami percaya dalam tahun 2022 Tuhan, biarlah tahun ini adalah tahun kemenangan buat setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, hari ini saya mau sampaikan renungan buat kita semua itu adalah apakah kita boleh tetap bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, saya percaya bahwa dalam hal-hal ini kita sudah melihat dalam tahun 2021 dan kita melihat sesuatu yang banyak tantangan dalam kehidupan setiap hati kita, kehidupan kita, keluarga kita. Ya, saudara, apa yang dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, dalam renungan hari ini kita tahu bahwa kita harus menghitung berkat Tuhan, ya, yang Tuhan sudah memberkati kita selama tahun 21, dan kita boleh belajar untuk mengucap terima kasih atau bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita menghadapi, dan apa yang kita tahu bahwa kadang-kala itu sangat sulit atau susah buat kita menghadapi. Apapun kita tahu bahwa ini hanya satu hal yang kita boleh katakan bahwa Tuhan, terima kasih apa yang Kau sudah beri kepada kita semua. Ya, saudara, di mana di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Yang kita boleh pelajarin di sini, ya, dengan 3 objektif. Yang apa kita tahu di sini bahwa objektif yang pertama bahwa kita harus belajar untuk menyerah beban kita, ya, kepada Kristus dalam segala tantangan kita. Dan saya percaya bahwa selama tahun 2021 kita menghadapi banyak tantangan, tapi dalam hal ini kita boleh belajar mengucap syukur sama Tuhan, ya. Dan kita harus percaya dan memberi ucapan syukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, ya. Dan kita harus tahu bahwa Yesus adalah jawaban kita. Sudah dalam pendahuluan saya bahwa apa yang kita mohon pada Tuhan, kita perlu minta dengan sikap yang berterima kasih. Sudah satu hal yang kita boleh belajar sini bahwa yang sesuatu yang kita harus setiap kali kita mengucap terima kasih sama Tuhan. Pada saat kita bangun pagi, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa kita bisa atau boleh bangun pagi. Dan kita tahu bahwa kita sadar bahwa apa yang kita ada di dalam hati kita dan keperluan kita. Dan kita selalu boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mengucapkan terima kasih
buat kesempatan yang kau beri kepada saya buat hari ini. Dan memang di Alkitab di Fasa 5 ayat 18 dari 1 Tesalonika yang dikatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Banyak orang bisa atau tahu mengucap terima kasih kepada Tuhan pada waktu mereka rasanya tenang dan tidak ada problem, dan mereka mengucap terima kasih sama Tuhan. Dan banyak orang yang ingin tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan tidak seringkali menunjuk kepada kita rencananya. Hanya Tuhan mau kita mengambil maju satu langkah dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai maju, dan saya percaya bahwa Tuhan akan pasti menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Sudah dalam tahun 2022 ini, sudah saya percaya bahwa seringkali kita akan menjumpai sesuatu yang banyak tantangan atau challenges yang kita harus menghadapi, yang kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kita harus belajar untuk mengucap terima kasih sama Tuhan. Dan inilah yang Tuhan seringkali mau, ketaatan kita. Dan apa yang Tuhan selalu ingin kita, dia mau bahwa kalau saat kita mengucap terima kasih sama Tuhan, kita akan sebenarnya menerima banyak berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mari saudara, mari kita belajar bersama-sama di sini mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang akan menolong kita memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah saat ini yang saya mau katakan bahwa poin nombor 1, belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, memang kita harus belajar bersyukur. Apa yang dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Hari ini kita akan belajar satu ayat saja. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Saudara, dalam hal ini kita harus belajar dalam segala hal. Dan apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris, in everything. Ya, saya percaya bahwa saat kita kalau kita mengucap syukur sama Tuhan, ini tidak berarti bahwa kita harus bersyukur atas segala sesuatu, seolah-olah semuanya termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan saya tahu bahwa apa yang kita menghadapi saat ini, walaupun kita menderita, ketika kita mengalami ketidakadilan, bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan dalam kehidupan kita, sesuatu yang ada kala rasa berat buat kita. Dan di situ kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur, kita memakai penggumulan hati kita atau kehidupan kita ini mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan. Sudah saya percaya bahwa ada kala sulit buat kita, yang kita mengalami sesuatu yang sangat berat. Kita rasanya, bagaimana saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan? Bagaimana saya boleh katakan terima kasih sama Tuhan? Saudara, hari ini, mari, dalam tahun 2022 ini, apapun yang kita menghadapi, baik dalam masalah family, keluarga, penggumulan pribadi, penggumulan dalam pekerjaan kita mengucapkan bersyukur sama Tuhan, berterima kasih. Dan pada waktu saat kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, dan saya percaya bahwa hati kita mulai rasanya tenang, dan kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak ada yang
di luar rencana bijaknya dan mungkin dalam sejarah dalam hidup kita. Dan apa yang kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara, apa yang di Mazmur pasal 28 ayat 7 dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriah-riah hatiku. Dan dengan nyanyianku bersyukur kepadanya. Saudara, ini sesuatu yang kita boleh katakan, kita boleh menunjuk hati kita yang penuh berterima kasih kepada Tuhan. Dalam setiap hari, apa yang kita hadapi, baik dalam sesuatu tantangan dan kekhawatiran kita dalam hati kita, pada waktu kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan menunjuk suatu kemenangan. Jangan kita membuat kekhawatiran atau penggumulan kita atau tantangan kita itu mengisi hidup kita dan berat buat kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita tahu ada kala kita lupa oleh kerana kita kesibukan, kita rasanya tertekan, kita tidak bisa mengucap syukur sama Tuhan atau berterima kasih pada Tuhan. Dan kita tahu bahawa ini suatu pengorbanan, sacrifice untuk memuji dan memuliakan dan berterima kasih sama Tuhan. Dan adakah kita rasanya dengan masalah yang kita hadapi, kita rasanya kita tidak bisa mengucap terima kasih sama Tuhan. Mungkin kita rasa down dan kita rasa Tuhan sangat jauh, dan kita rasa ini membuat kita kekhawatiran. Tapi sudah saat ini hidup kita yang kita rasanya sesuatu yang membuat kita penuh dengan kekhawatiran dan rasanya berputar-putar. Ini ada problem yang sekali memenuhi pikiran kita dan kita tidak ada space atau kita tidak ada waktu dan kita tidak punya hati yang bersukacita itu boleh mengatakan Tuhan terima kasih. Dan satu hal yang saya katakan bahwa Tuhan tidak akan bekerja dan mengubah situasi yang kita harus tahu bahwa Tuhan mau menolong kita untuk melewati masalah ini. Tuhan tidak akan mengubah situasinya. Tuhan tetap ingin kita berjalan bersama-sama dengan Dia dan kita akan melihat situasi yang sangat sulit buat kita, tapi kita tahu bahwa saat kita mengucap terima kasih sama Tuhan, kita dapat satu kemenangan, kita boleh jalan dan kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya. Dan Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih. Dia tidak mengubah hati kita dan atau kuasanya melalui hati yang mengucap syukur, dan kita harus hanya fokus kepada Tuhan. Kita memusat kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa pada waktu kita fokus kepada Tuhan, kita bisa lihat setiap penggumulan kita itu akan mulai rasa tenang di hati kita. Nombor 2, kita akan belajar di sini. Belajar untuk mengerti tujuan Tuhan. Saudara, belajar untuk mengerti tujuan Tuhan. Sudah yang apa yang kita baca tadi di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, dan dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah. Dalam bahasa Inggeris dikatakan for this. Sebab itulah. Saudara, kita akan belajar di sini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.
Saudara, dalam hal ini kita boleh belajar dan kita tahu bahawa Tuhan memberi kita satu perintah. Sebelum kita baca di ayat 18, kita lihat di ayat 16, 17 dan 18. Dan ini suatu hal yang, suatu perintah yang Tuhan beri kepada kita bahawa saat kita belajar untuk mengucap terima kasih sama Tuhan, kita tahu bahawa ini yang kita harus rasakan, bahawa satu ajaran, 3 hal, 3 perintah yang Tuhan beri kepada kita, bahawa kita harus selalu bersukacita walaupun dalam problem yang kita menghadapi. Pada waktu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, biarlah hati kita itu penuh dengan sukacita. Kita harus tahu bahawa Tuhan akan selalu menolong kita, dan kita harus tetap berdoa. Jangan kita berhenti, tetap berdoa. Dan kemudian kita boleh lihat yang ketiga itu adalah dalam segala hal kita bersyukur sama Tuhan. Saudara, ini yang kita tahu bahawa apa yang di setiap hati orang Kristen, kita tahu bahawa kita dikatakan bahawa kita harus tahu kehendak Tuhan, bahawa pada waktu kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, kita tahu ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kita harus melakukannya. Ya. Dan kita tahu apa? Sesuatu yang mengucap terima kasih dan kita harus bersukacita, ini adalah membuat kita hati ini sangat gelisah. Ya. Tapi saudara, saya mau kasih saudara satu gambar cerita, dan supaya kita boleh belajar dan kita boleh mengerti kenapa dalam situasi yang sangat sulit pada waktu kita mengucap terima kasih, kemudian kita akan melihat rencana Tuhan atau Tuhan campur tangan. Sudah dalam hal ini, saya mau cerita tentang Corrie ten Boom. Corrie ten Boom mencerita satu kehidupan nyata dan kehidupannya, bahwa Corrie dan kakaknya namanya Betsy, mereka adalah di dalam penjara Nazis di camp di mana mereka dipenjara, dan di situ tempat lokasinya tu di penjara tu sangat mengeri, ada banyak kutu, ya. Dan kutu ini membuat mereka rasanya gelisah dan rasanya crazy, ya. Dan di mana-mana ada kutu. Dan kita bayangkan kalau kutu ada bisa di rambut kita, di kulit kita, berjalan-jalan. Sudah ada kala sulit buat mereka tidur pada waktu malam. Ya. Dan Corrie dan Betsy tidak punya sabun atau juga bedak untuk membersihkan, khususnya supaya kutu ini tidak akan gigit mereka. Dan ini sangat terrible. Ya. Dan apa yang kita katakan bahawa Corrie ten Boom katakan, saya sangat sulit untuk mengucap terima kasih. Oleh kerana banyak yang mereka lihat itu banyak kutu. Ya. Tapi Betsy, kakaknya, dikatakan, Corrie, kita harus mengucap terima kasih sama Tuhan sebab kita tahu bahawa kita masih punya Alkitab. Ya. Corrie mulai sadar dan Corrie mulai setuju, dan Corrie mengucap terima kasih sama Tuhan. Dan saudara, apa yang kemudian sudah cukup lama waktunya dan Corrie mulai sadar bahawa ini semua oleh kerana gara-gara kutu, mereka lihat sesuatu perlindungan Tuhan dan di mana Tuhan lindungi mereka, dan mereka tahu apa yang terjadi, bahawa
Dan mereka dengar bahwa banyak dari tentara yang di kamp mereka, ya, dan banyak wanita itu diperkosa di bagian kamp yang lain. Dan kamp yang di mana Corey dan Bessie ada, tidak ada tentara ingin mendekati mereka sebabnya ada banyak kutuk. Saudara, akhirnya Corey mulai berucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Dan kita lihat saat ini bahwa banyak hal yang kita mengalami dalam saat ini. Kita lihat bahwa banyak hal terjadi dalam dunia ini. Tapi seringkali kita rasanya kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tapi kita boleh katakan terima kasih Tuhan apa yang sudah terjadi. Dan saya percaya bahwa suatu hal yang kita boleh dapat dan kita ingat kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memberi janjinya pada waktu kita rasanya dalam sakit hati, kita menderita. Pada waktu kita mengucap terima kasih kepada Tuhan, kita lihat bahwa suatu hal yang luar biasa Tuhan akan memberi kita satu damai dalam hati kita. Damai. Ya. Dalam kesimpulan saya, saudara, nah kita mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal yang kita harus belajar untuk melihat suatu tujuan Tuhan. Ya. Kita akan menemu dan belajar dari Tuhan, maka kita dapat bertumbuh lebih seperti Kristus. Pada waktu kita belajar untuk mengucap terima kasih sama Tuhan, kita lihat, ya, dan kita akan belajar dan kita akan menerima kekuatan Tuhan. Kemudian kita akan dapat melihat dengan lebih baik bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan saat kita mengucap syukur atau terima kasih kepada Tuhan dalam segala keadaannya. Saudara, dalam tahun 2022 hari ini yang kita sudah jalani, dan kita masih lihat bahwa tahun ini agak sangat kita akan bertemu dengan banyak tantangan. Suatu hal yang kita belajar setiap hari. Pada waktu kita bangun pagi, kita akan terima kasih Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau setia dan Engkau mengasihi saya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan sudah 3 aplikasi yang saya beri kepada saudara saat ini, bahwa sebelum saya akhiri, ya, 3 aplikasi kita akan belajar bersama-sama, dan aplikasi ini akan memberi kita satu pelajaran supaya kita akan menjalani tahun 2022 penuh dengan kemenangan. Aplikasi yang pertama itu bahwa kita bisa bersyukur dalam segala hal jika kita fokus kepada siapa Tuhan. Kita tahu bahwa pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita melihat bahwa biar anugerah Tuhan itu mulai datang dan melingkupi kita. Ya. Bukan problem yang sering melingkupi kita. Anugerah Tuhan, God's grace. Jadi fokus kepada Tuhan. Nombor 2, pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu membuat kita melihat kepada Tuhan daripada apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Dan memang kalau kita lihat dunia penuh dengan kekacauan, dunia yang membuat kita bingung, pada waktu kita mengucap syukur sama Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini sangat, kita akan melihat bahwa pada waktu kita mengucap terima kasih sama Tuhan, ini menolong kita untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan yang mendorong kita. Aplikasi yang ketiga, kita mengucap terima kasih sama Tuhan
Ya, ini adalah cara melepaskan hal dalam kehidupan kita. Apa yang beban kita? Dan kita mulai lepas kepada Tuhan. Kita percaya letting it go. Itu adalah choice kita. Tanggalkan semua beban kita. Mari saudara, dalam tahun 2022 ini, mari kita tanggalkan semua beban kita yang ada di tahun 21. Dan kita masuki dalam tahun 22 dengan beban yang sudah dilepaskan, kita sudah serahkan kepada Tuhan, dan kita akan hanya datang dan angkat tangan kita dan memuji kepada Tuhan dan mengucap terima kasih sama Tuhan, dan kita memandang kepada kebaikan Tuhan. Sudah, kita pause sebentar. Saya memberi 3 poin diskusi kepada saudara hari ini. Dalam diskusi ini kita tahu bahwa dalam segala keadaan kita yang kita ada pada saat ini, apakah kita mau mengucap syukur sama Tuhan? Sudah, apa yang membuat saudara rasanya sangat terbeban dan saudara rasanya tidak boleh mengucap syukur kepada Tuhan? Mari hari ini kita belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan. Nombor 2, dengan satu jalan yang kita akan melihat bahwa kita akan melihat sesuatu yang Tuhan akan memberi dalam kehidupan kita pada waktu kita mengucap syukur. Itu akan semua akan terjadi yang terbaik. Ya, semua akan terjadi yang terbaik. Dan yang ketiga, pada waktu kita, bagaimana kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, dan ini yang akan membentuk kehidupan kita. Dan saat kita mengucap syukur sama Tuhan, kita mulai melihat bahwa hubungan kita itu mulai dekat sama Tuhan. Ya. Sekian hari ini saya akan berhenti dengan diskusi, dan saudara, kita boleh pause sebentar, siap roti dan cawan, dan kita boleh renungkan firman Tuhan. Sudah, saat ini kita pikirkan, kita renungkan 1 atau 2 minit sebelum kita ambil roti dan kita masuk dalam penjuru suci. Kita mengucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini kami mengucapkan terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Engkau sudah mengasihi setiap anak-Mu. Hari ini Tuhan, kita datang, kita masuk dalam penjuru suci. Bapa, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Kami minta bahwa Engkau tolong setiap anak-Mu. Dalam tahun 2022, Bapa, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan setiap anak-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu, dan kami boleh berjalan dalam tahun 2022 penuh dengan semangat dan kemenangan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan ambil roti ini dan kita pegang. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang Tuhan memberi kepada murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib. Dia katakan, ambil dan makan dan ingat kepadaku. Sudah, pada hari ini kita akan ambil roti ini bersama-sama. Sudah, kita mau katakan terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Dalam tahun 2022, kami percaya Tuhan akan pasti menolong setiap anak-anaknya. Tuhan akan pasti menolong kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Kemudian Yesus juga memberi cawan ini kepada murid-muridnya. Dan dia katakan, ambil dan minum. Inilah darah perjanjian baru. Pada waktu
Mereka minum, dia katakan, ingat kepadaku. Hari ini mari kita ingat kepada Tuhan. Kita percaya oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, kita akan dapat kemenangan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat janjimu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu. Kau tolong mereka, Kau akan mencukupi kebutuhan mereka. Kau ada Tuhan yang selalu menolong mereka. Dalam tahun 2022, Tuhan, kami percaya bahawa Kau akan selalu pimpin kehidupan mereka. Kau akan selalu pimpin kehidupan mereka. Biar mereka akan selalu melihat setiap langkah yang mereka maju, mereka dapat bimbingan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Persembahan adalah suatu worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Jika kita memberi dengan sukacita, Tuhan juga akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara boleh scan di QR Code ini. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara juga boleh scan di QR Code yang berikut ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.